Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Sigi di sini. Apa kabar kalian semua? Jadi di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara mengecek atau menginspeksi sebuah mobil bekas. Jadi kebetulan kan beberapa waktu yang lalu saya barusan ngambil mobil ini. Ini si Brio saya. Dan saya mau sharing kepada kalian apa yang saya lakukan ketika saya mau membeli mobil bekas. Jadi gimana cara saya buat ngecek mobil bekas itu menurut saya layak beli atau enggak. Dan mungkin ini bisa bermanfaat ya buat kalian yang sedang cari-cari mobil bekas. Karena kan sekarang tahu sendirilah, harga mobil baru tuh udah mahal banget. Bahkan sebuah LCGC aja harganya sekarang udah bisa di atas 150 juta. So, mobil bekas menurut saya adalah pilihan yang sangat worth it. Oke, jadi apa sih yang saya lakukan? Di sini ada beberapa cara, langsung aja kita mulai yuk. Membeli mobil bekas adalah pilihan yang sangat menarik untuk sebagian orang. Selain harganya yang lebih murah, depresiasi harga yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan membeli mobil secara baru membuat orang banyak melirik mobil bekas. Namun, membeli mobil bekas kadang tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Diperlukan kecermatan dan ketelitian dalam membeli mobil bekas. Apabila kita sampai salah pilih, alih-alih mendapat mobil yang bagus, yang ada malah kita menjadi pusing dan kecewa karena mobil keluar masuk bengkel. Dan yang paling parah adalah ketika mobil yang kita beli bekas tabrakan atau bekas banjir. Ya, yang ada hanyalah penyesalan dan kekecewaan apabila hal itu terjadi. Nah, di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang cara saya ketika menginspeksi sebuah mobil bekas, yang mungkin buat kalian yang masih awam tentang membeli mobil bekas, video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, hal pertama yang biasa saya lakukan adalah mengecek kondisi bodi dan cat pada keseluruhan bodi mobil. Di sini kita cek semuanya bagaimana kondisi cat mobil dan juga kita perhatikan apakah ada bagian mobil yang pernah di-repair atau didempul. Untuk mengecek bodi mobil apakah masih kaleng atau sudah pernah didempul, kita bisa menggunakan punggung jari kita untuk mengetok bodi mobil. Apabila suaranya seperti ini, maka ini tanda bodi mobil masih kaleng. Karena kalau bodi mobil pernah didempul, maka suaranya akan seperti ini. Dan lakukan hal tersebut untuk mengecek pada keseluruhan bagian bodi mobil. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah bodi mobil masih lurus atau sudah keriting. Pada bagian ini, kita bisa memanfaatkan pantulan bayangan pada cat mobil. Apabila bayangan masih lurus mengikuti kontur bodi, maka kemungkinan besar bodi mobil masih lurus. Untuk bagian ini, usahakan waktu mengecek mobil adalah siang hari agar dapat leluasa melihat keseluruhan bodi mobil. Selanjutnya yang ketiga, kita harus perhatikan nut-nut atau jarak antar panel bodi. Mobil yang bodinya belum pernah di-repair seharusnya memiliki jarak nut bodi yang sama antar panel. Jadi, pastikan seluruh nut bodi mobil masih sama dan tidak terlihat kejanggalan. Yang keempat, kita cek kondisi rangka bagian depan dan belakang untuk melihat apakah pernah terjadi benturan atau tidak. Untuk mengecek bagian depan, kalian dapat membuka kap mesin mobil, kemudian perhatikan rangka depan atau bullhead. Nah, pada bagian ini, kalian harus cek dan perhatikan dari atas hingga bawah. Pastikan pada bagian ini tidak ada bekas perbaikan, karat, atau cat yang berbeda. Selanjutnya, lanjut ke bagian dalam kap mesin. Pada bagian ini, pastikan tidak ada bekas lipatan atau bekas perbaikan, dan lihat pada ujung kap mesin, pastikan masih terdapat sealant yang rapi. Dan apabila sealant tersebut masih ori, dia akan cukup keras apabila kita pencet, namun akan sedikit lunak ketika kita pencet dengan menggunakan kuku. Selain itu, perhatikan juga pada stiker dalam kap mesin, pastikan masih ada dan tidak ada bekas cat ulang pada bagian ini. Dan hal tersebut juga berlaku untuk mengecek pada setiap panel bodi mobil, terutama pada bagian pintu-pintu mobil. Kemudian lanjut pada bagian belakang, kalian juga bisa mengecek dengan membuka karet bagian dalam pintu belakang. Kalian lihat dan pastikan bahwa bagian ini masih aman tanpa ada bekas keriting atau bekas perbaikan. Buka juga ruang ban cadangan dan pastikan bagian ini tidak ada karat ataupun bekas perbaikan bodi.
Kemudian yang kelima, kita lakukan pengecekan pada mesinnya. Sebelum menyalakan mesin, kita buka dulu bagian tutup pengisian oli. Di sini kita lihat bagian dalam mesin masih bersih atau sudah kotor. Apabila sudah kotor, maka ada indikasi oli dalam mesin telah menjadi lumpur. Dan untuk hal ini apabila terjadi, siap-siap saja turun mesin, karena oli yang telah menjadi lumpur ini akan sangat susah dibersihkan meski di flushing sekalipun. Dan jangan lupa juga untuk cek dipstick oli untuk melihat volume oli dan kualitas olinya masih bagus atau tidak. Selanjutnya, buka tutup radiator, lihat dan pastikan air dalam radiator itu bersih tanpa ada campuran oli. Dan apabila tutup radiator panas, kalian bisa cek pada bagian tabung reservoir. Selanjutnya lanjut ke bagian mesin. Amati pada keseluruhan bagian mesin dan pastikan tidak ada kebocoran oli. Dan lakukan juga hal yang sama pada bagian transmisi. Kemudian untuk meyakinkan bahwa tidak ada kebocoran oli, kalian bisa lihat pada bagian kolong apakah ada bekas rembesan oli atau tidak. Setelah semuanya kita cek, baru kita nyalakan mesinnya. Nah, setelah mesinnya nyala, kita dengarkan dengan teliti suara mesin mobil apakah ada suara aneh atau masih halus. Pada bagian ini, memang diperlukan kebiasaan mendengar suara normalnya mesin mobil. Namun secara umum, mobil yang normal akan memiliki putaran mesin yang stabil dan tidak ada suara aneh seperti besi yang beradu keras ketika mesin menyala. Kalian juga bisa cek pada bagian knalpot untuk memastikan knalpot mobil tidak berasap, dan untuk meyakinkan, kalian bisa dengan cara mengecek bagian dalam knalpot menggunakan ujung jari, dan pastikan bahwa bagian dalam knalpot bersih, tidak ada basah atau lembab oli mesin. Pada bagian ini, kalian juga dapat menyalakan AC mobil untuk mengecek apakah kompresor AC dan perangkatnya masih bekerja normal atau tidak. Selanjutnya yang keenam adalah cek pada bagian interior. Pada bagian ini, pastikan interior masih lengkap dan semua elektrikal berfungsi termasuk lampu, audio, AC, power window, dan lain sebagainya masih berfungsi dengan normal. Karena menurut saya, kerapian interior ini dapat menunjukkan apakah pemilik sebelumnya rapi atau jorok dalam merawat mobil. Kemudian yang ketujuh, cek pada bagian ban. Lihat apakah ban masih layak pakai atau sudah minta ganti. Apabila kondisi ban sudah tidak layak pakai, maka ini bisa menjadi bahan untuk nego harga yang lebih rendah lagi terhadap mobil yang akan kita beli. Kemudian yang terakhir adalah test drive mobil tersebut apabila sang pemilik mengizinkan tentunya. Rata-rata penjual mobil akan mengizinkan mobil yang kita test drive dengan ditemani sang pemilik mobil. Nah, pada waktu kita test drive, kita rasakan mulai dari setir, kaki-kaki, interior, transmisi, tarikan mesin, dan rasa pengendalian mobilnya untuk memastikan bahwa kondisinya semuanya masih normal tanpa ada suara asing ataupun hal yang tidak wajar pada mobil ketika kita kendarai. Dan apabila semuanya telah kita lakukan, maka kita tinggal memutuskan apakah kita akan membeli mobil tersebut atau tidak. Tentunya juga dengan negosiasi harga yang layak. Oh iya, sebelum kalian memutuskan untuk membeli mobil tersebut, cek terlebih dahulu kelengkapan dokumen dan surat-surat pada mobil tersebut, dan pastikan bahwa semuanya aman dan legal. Nah, itulah penjelasan secara singkat tentang apa yang biasa saya lakukan ketika menginspeksi sebuah mobil bekas. Sebenarnya masih banyak detail yang lain yang mungkin akan terlalu panjang apabila dijelaskan dalam video ini. Namun secara umum, itulah yang menurut saya wajib dilakukan ketika kita menginspeksi sebuah mobil bekas. Dan apabila kalian masih ragu dalam menginspeksi sebuah mobil bekas, sekarang telah hadir AutoHan yang dapat membantu Anda menginspeksi mobil bekas pilihan Anda, khususnya untuk kalian yang tinggal di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Buat kalian yang berminat, kalian bisa kepoin Instagram AutoHan atau bisa juga langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi di bawah. AutoHan, beli mobil bekas tanpa was-was. Oke, jadi itulah hal-hal secara umum yang biasa saya lakukan dalam menginspeksi mobil bekas. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian yang sedang mencari referensi tentang bagaimana cara menginspeksi sebuah mobil bekas. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini.
Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.